Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, soal kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermajelis kembali, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada sudut teladan kita dan ketua kita, yakni Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini semua merupakan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau SAW dan masuk surga bersama beliau SAW. Dan saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pada kesempatan pada hari ini, insya Allah kesempatan yang terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Bab orang yang tauhidnya benar, orang yang membenarkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sebuah bab yang merupakan seperti penyempurna pada bab sebelumnya. Yang bab sebelumnya adalah bab tauhid wa man kafiru minad-dunuub. Bab keutamaan tauhid dan amalan-amalan menghapus dosa. Dan ini dalam fadilah ini, keutamaan yang agung ini orang yang berakal senantiasa ingin berusaha, ingin mendapatkan. Ini apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian di sini dalam kalimat ada man, ini dalam bahasa Arab adalah man syartiyah, dan fi'il syaratnya adalah haqqaqa, dan ini yang membenarkan. Kemudian dakhala, jawabnya adalah dakhala atau masuk. Dan ucapan ini dalam bila hisab, yakni la yuhasabu ala ma'asi wala ala wiriha, ya tidak dihisab karena maksiat dan juga perkara yang lain. Ini yang termaksud tanpa hisab. Dan adalah tahqiq tauhid, yang membenarkan tauhid, yakni takhlisuhu minasyirk, yakni murni dari kesyirikan. Hal ini tidaklah bisa terjadi pada seorang kecuali ada tiga hal. Yang pertama adalah ilmu. Maka ada orang yang tidak bisa tauhidnya benar kecuali dia mengilmui, dia memiliki ilmu, atau dia mengetahui. Bagaimana firman Allah Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, maka tidak ada sembahan
berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad atau keyakinan. Nah, bila seorang mengetahui akan tapi dia tidak meyakininya, ini adalah kesombongan. Apabila dia tidak membenarkan tauhidnya, maka tauhidnya yang demikian ini tidak benar. Kalau dia tidak meyakini, termasuk orang yang sombong dan tauhidnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisahkan tentang keadaan orang-orang kafir? Maja'ala al-kata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah akan dijadikan ilah hanya ilah satu atau sembahan satu? Ini adalah perkara yang mengherankan. Kemudian yang kedua adalah al-inqiyad, tunduk. Apabila seorang yang mengetahui dan meyakini akan tidak tunduk, tidak patuh, maka ini ya, tauhidnya belum benar. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebutkan firman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah la yastakbirun wa yaquluna atina la ta'ikuna alihatina bisyairin majnun. Sesungguhnya apabila mereka dikatakan kepada mereka tidak sembah yang berhak ibadah melainkan Allah, mereka meninggalkan diri. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sembahan karena tidak ada kita. Jadi sekalian yang suka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ini seorang terlaksana membenarkan tauhidnya, maka jannah atau surga ataupun jannah menjadi jaminan, yakni surga tanpa hisab. Dan kita tidak mengatakan insya Allah, karena ini adalah bentuk hukum yang tetap yang ditetapkan oleh syariat. Maka kalau selainnya ini adalah insya Allah, ataupun untuk menisbatkan seseorang ini pernah mengucapkan insya Allah. Jangan kalian yang suka dalam masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sini penulis yang menyebutkan ayat yang menuliskan ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini Ibrahim adalah imam yang tunduk, yang lurus dan tidak melakukan kesyirikan. Di sini dalam kalimatnya ada ummah adalah imam, dan ini sudah terdapat bahwasanya imam ini terdapat dalam Al-Quran. Ini ada 4 segi, ada imam, ada daftar, ada jamaah, dan din. Dan jamaah sekalian yang semoga dalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sini firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummah, ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, bahwasanya beliau adalah imam yang diikuti, karena beliau ini Nabi Ibrahim merupakan salah satu rasul ulul azmi. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim ini merupakan contoh dalam amal dan dalam perbuatannya dan dalam jihad al-Islam, dan beliau ini yang berjuang atau jihad untuk umatnya. Ya, kemudian akan tapi yang terjadi adalah beliau ini dilemparkan dalam neraka dan beliau tetap bersabar. Inilah dalam berdakwah banyak sekali tantangannya, itu masukin umat kita, termasuk umat beliau Nabi Ibrahim, beliau dilemparkan dalam neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
ini juga menguji. Allah perintahkan ya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak, dan ini merupakan anak satu-satunya, dan ini masih sudah mungkin sudah balik umurnya, bukan anak, dan ini bukan anak, dan ini merupakan yang dicintai oleh Nabi Ibrahim, dicintai oleh hati Nabi Ibrahim. Kemudian beliau ini anak Nabi Ibrahim, anak yang sudah dewasa, yang sudah bukan anak lagi, sehingga sebagai orang tua ini landasan ya, wajar untuk kita. Kemudian ya, ini Nabi Ibrahim bukan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak yang berbakti dan taat pada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang ini. Allah ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kerjakanlah apa yang kau perintahkan, pasti dunia engkau akan mendapatkan orang-orang yang bersabar insyaallah. Maka anaknya pun tidak bersumpah, tidak menentang apa yang diinginkan oleh orang tuanya, bahkan minta pertolongan kepada Allah tentang masalah ini. Ini merupakan berbakti kepada orang tuanya ya, taat. Kemudian ini merupakan apa? Termasuk kekuatan dalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dunia ini yang termasuk kekuatan keyakinan oleh anak Nabi Ibrahim, dan ini mengatakan anak Nabi Ibrahim saat ini insya Allah minas sabirin, dan engkau akan mendapat itu insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Sama sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kalimat satajidun setelah terdapat sin, ini merupakan apa? Tahqiq atau pembenaran, dan tidak hanya bersandar kepada dirinya, bahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kalimat insya Allah. Ini melakukan menjalankan semuanya dan berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, Nabi Ibrahim ini membaringkan anaknya ke atas pelipis, ya, segini. Kemudian apa? Ini tujuannya ketika menyembelih ya, tidak melihatnya, kita kalau menyembelih kita bandingkan, kita lihat ya, kalau seorang menyembelih dibandingkan kan menyembelih dibandingkan ini terlihat, tapi kalau dengan ya diperhatikan sini ya, ini orangnya juga sini dan ini tidak terlihat, dan ini merupakan kekuatan yang dan ini termasuk apa? Kekuatan yang, dan ini saya berkata ya, kalau demikian agak dilihat ini merupakan sebuah keyakinan yang agung, dan ini apa? Yang datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kisahnya bagaimana, jadi ini datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dalam kita yang pun ada dalam untuk ya, terus dalam melakukan ketaatan wal istimrar biha ala kuliah, dan terus menerus ya, dalam segala keadaan. Ini dia Nabi Ibrahim ya, taat kepada Allah dan kokoh dalam ketaatan dan terus menerus dalam segala hal.
artinya apa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh keturunan beliau, salah satu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik bangun tidur, baik berdiri ataupun duduk, dan tidur, makan, dan buang hajat. Ya, ini semua beliau lakukan, berpikir. Dan beliau SAW ini senantiasa tunduk pada ramadan siang ataupun malam. Dan saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kalimat hanifah, ini ma'ilan ani syukur, ini jauh dari kesyirikan dan menjauhi dalam segala hal, menjauhi dari segala yang menyelesaikan ketaatan dan sifat dengan isbat dan ini menetapkan dan benar. Ini yang beliau lakukan adalah yang menjawab dan masih menjawab, ini melakukan perintah Allah dan menolak dari kemaksiatan, masalah kesyirikan. Nah, saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat walam yakun minal musyrikin, yang merupakan penegasan terus menerus di atas tauhid. Dan di sini termasuk ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini terjaga dari kesyirikan. Dengan saat itu ya kaumnya dalam bentuk kesyirikan dan bukan kesyirikan juga menjadi orang-orang yang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan mencegah dari kesyirikan dan terus-menerus dalam ketauhidan. Dalam kalimat hanifan ini permulaan dari firman Allah Ta'ala walam yakun minal musyrikin. Dan di sini menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau imam. Maka tidaklah Allah menjadikan seorang itu imam apabila dia tidak benar tauhidnya selama ini. Jadi saat sini imam ini yang diberikan oleh Nabi Ibrahim karena beliau tidak berbuat syirikan, karena beliau tauhidnya senantiasa kokoh. Maka ini kita renungkan dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan beliau dalam puncak kesabaran termasuk ya, orang-orang yang bersabar. Dan di samping itu juga, di samping sabar beliau ini ada keyakinan. Maka sebenarnya tidaklah orang bersabar dalam perkara yang agung kecuali ada keyakinan dan ketetapan. Ya, maka kalau ini orang ini ada keraguan, maka dia tidak sabar. Sama sekali yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini sesungguhnya nafsu tidaklah menyeru ini kecuali apa yang dicintai oleh dirinya. Sama sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini seorang ya, Allah Subhanahu wa taala ini ya tidaklah memuji hambanya kecuali Tuhan yang ada kecintaan juga yang Allah puji. Jadi Allah puji ini merupakan apa adanya ya
ada kejutan yang pada Nabi Ibrahim. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada faedah bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ini mati di atas kekafiran. Dan namanya adalah Azar. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qala Ibrahim latih Azar atasir asnaman ada. Dan Nabi Ibrahim, dan apabila kala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau mengambil berhala menjadi sesembahan? Jadi sekali lagi demikian setiap dakwah ini ada tantangannya, baik dari saudara atau dari orang tuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berapa saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkait pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan akhirat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.